Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Setelah kemarin saya bahas ini Infinix Hot 30 dan banyak banget dari kalian request buat bandingin ya. Padahal dari harga juga beda banget ya. Kalau Infinix Hot 30i kemarin ya emang harganya mirip. Kalau ini beda jauh harganya, tapi kalian mungkin penasaran dari skor Antutu dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara spek emang jauh banget ya. Ini lebih menang Infinix Hot 30i, tapi untuk performa kita lihat ntar ya. Untuk skor Antutunya saya penasaran juga nih. Nah, ini harga resminya untuk varian RAM 8GB dengan internal storage di 128GB adalah 1899 di official store-nya. Dan kalau itel di official store-nya RAM 8 dengan internal storage di 128GB harganya 1449.000. Tapi harus nunggu ya, nggak bisa beli langsung. Jadi kalian harus nunggu seminggu atau 2 mingguan tuh ya untuk dapat HP ini. Kalau ini pasti dikirim dalam waktu 3 hari udah nyampe ke rumah. Kalau ini nggak tentu, karena emang dari itel pun bilang lagi produksi. Jadi kalau kalian order sekarang ya itel tuh produksi gadgetnya habis itu dibagiin gitu ya. Jadi ini termasuk kayak HP Redmi pada zaman dulu. Dulu emang gitu banget. Kita beli flash sale, dapatnya lagi seminggu, 2 minggu lagi. Nah ini diterapkan lagi nih di itel karena emang mungkin membludak, stok nggak ada di gudang, jadi baru dibuat langsung dikirim gitu ya. Mungkin ya sistemnya dari itel-nya. Nah, untuk dimensi emang berbeda banget ini. Nih, bisa dilihat dimensinya beda banget. Ini lebih lebar ya di Infinix. Tuh. Dan layarnya juga beda ini. Tuh, bisa dilihat ya, lebih besaran di Infinix. Nanti dimensinya saya tampilin di layar kiri kanan ini, biar kalian tahu lah. Dan untuk tombol-tombolnya sama aja sih, fingerprint sebelah kanan, volume up, volume down di bagian sini, di atasnya kosong, slot SIM maksudnya ini sama aja di sebelah kiri, dan di bagian bawahnya juga sama ya, tata letaknya sama-sama aja. Cuma dimensinya lebih lebaran di Infinix dan beratnya juga lebih beratan di Infinix, yaitu 196 gram, kalau ini 191 gram. Kemudian untuk performa ini pasti kalian nanya banget nih, performa gimana bang? Kan saya ngeluarin uang hampir 2 juta nih untuk Infinix. Sedangkan itel ya 1,5 jutaan ya. Nah, untuk performa emang di sini ya berbeda sih ya. Ini menggunakan Unisoc Tiger yang seri menengah menurut saya. Unisoc Tiger T606 12 nanometer. Dan ini menggunakan MediaTek Helio G88 12 nanometer. Ya kita tahu lah Helio G88 itu dari dulu ada ya, dan sampai digunakan sampai sekarang. Dan untuk pabrikasinya sama 12 nanometer. Untuk performa gimana bang? Ntar ya untuk bahas performa ya. Nah untuk GPU di sini menggunakan GPU Mali G52 MC2. Kalau di itel menggunakan Mali G57. Untuk storage sama aja, RAM 8GB, ini juga 8GB, bisa ditambah memori fusion. Tapi saya nggak bahas memori fusionnya karena nggak berguna kata teman-teman kan. Emang nggak berguna banget sih, hanya berguna 10% aja. Kemudian di sini untuk baterai sama 5000 mAh. Cuma di itel hanya bisa support 10 watt. Kalau di Infinix itu support sampai 33 watt. Jadi beda ya untuk chargernya. Kemudian untuk Androidnya juga beda. Di sini menggunakan Android 12, ini menggunakan Android 13. Jadi ini lebih melompat lebih duluan gitu ya. Dan untuk layar. Nah, untuk layar ini bisa dilihat ya nih kayak gini. Ini beda cuy. Layarnya kalau di itel tuh masih di SD+, kalau di sini sudah Full SD. Dan lebarnya juga beda, kalau ini 6,78, kalau di itel 656. Refresh rate sama 90Hz, kamera setupnya sama, cuma pasti hasilnya berbeda. Kalau saya jujur, hasil kamera di Infinix itu lebih bagus ketimbang di itel, jadi saya nggak bandingin kan. Ya kalian tahu lah Unisoc itu belum bagus untuk di bagian kameranya. Nah, kemudian untuk kamera depan 8 MP, sensornya sama, cuma hasil kameranya yang menurut saya lebih bagusan di sini, di itel, di Infinix maksudnya. Ini saya pindahin ya kamera. Tuh, warna itu lebih gonjreng di itel dan lebih smooth di Infinix. Warna itu lebih enak di Infinix. Walaupun sama-sama 50 MP. Tuh. Kamera depannya juga sama, saya lebih senengan di Infinix, lebih hidup warnanya. Kalau di itel tuh lebih kusem gitu ya. Ini pengaruh dari chipsetnya gitu ya, bukan dari kameranya. Karena belum clocks gitu ya untuk
UniSoC buat kameranya belum bagus saat ini, masih dipegang untuk kamera yaitu brand dari Realme ya. Untuk HP yang menggunakan UniSoC itu hasilnya bagus masih Realme aja, yang lain masih belum menurut saya. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya side fingerprint sama side fingerprint, cuma di sini tuh kelebihannya ada NFC. Nah, kita lanjut nih buat lihat skor-skornya dulu ya. Nah, kita lihat skor AnTuTu-nya dulu sebelum uji coba kecepatan dari HP ini. Uji cepatnya bentar aja sih ya. Ini saya ngobrol banyak aja ya. Jadi video ini anggap iseng-iseng aja ya. Nah, skor AnTuTu nggak ngerti juga sih ya, kok iTel bisa lebih tinggi ya. Padahal versi sama 8.2.0. Jadi kalau 8.2.8 ini ya skor AnTuTu-nya. Skor CPU ternyata menangan di iTel S23 ya, yang UniSoC Tiger T606, sedangkan di Helio G88 hanya 57.000. Kemudian skor GPU-nya kecil di iTel, memorinya gedean di iTel jauh ya, 71.000, sedangkan di sini di Infinix cuma 43.000, dan skor UX lebih gedean dikit di Infinix. Nah, saya juga coba tes skor buat story testnya. Ternyata emang skornya lebih besaran di iTel. Jadi mestinya lebih cepetan di iTel. Cuma kan termasuk imbang lah smartphone ini ya keduanya. Gitu. Ini kok cerah banget ya. Ini hanya tes iseng-iseng aja, jangan dibawa ke dalam hati. Karena dari harga pun berbeda. Kalau dari sensor sama-sama aja. Nggak ada yang berbeda banget. Cuma berbeda di lighting sensor aja. Untuk orientasi sensor di iTel pun ada ya, walaupun harganya murahan. Tuh, gyroscope pun ada, sama-sama virtual. GPU max benchmark tentunya lebih besaran di iTel karena dari GPU aja udah gedean skornya ya. Bisa dilihat ini 500.000, ini dapat 600.000 gitu. Oke lah, kita langsung aja uji coba pertama, yaitu adalah speed test. Di sini sudah saya install beberapa aplikasi buat testingnya. Saya mau pindahin dulu kameranya biar kelihatan jelas. Oke, kita sudah pindahin nih biar enak lah posisinya. Dan di sini tuh saya sudah hapus semua aplikasinya. Dan ini ingat hanya tes iseng-iseng aja, jangan dimasukin dalam hati karena saya juga iseng-iseng aja buat testingnya. Nah, kita langsung aja buka aplikasi AIDA 123. Oke, kita lanjut, yaitu AnTuTu Benchmark 123. Oke, dan kita lanjut buat skor GPU max benchmark 123. Menurut saya sih kecepatannya imbang aja ya, nggak terlalu signifikan jauh. Jadi kalau punya uang ya mending beli yang murahan kan. Cuma ya kameranya ada yang kurang, yaitu di iTel agak kurang kameranya. Kita coba sensor box 123. Oke, kita coba Shopee 123. Imbang ya, nggak terlalu signifikan nih 123. Agak telat di Infinix dikit. Kita coba Lazada 123. Tuh, hampir imbang 123. Lebih cepetan di TikTok. TikToknya di iTel ya. Dan kecepatannya sama aja ya, karena RAM-nya sama dan performanya juga beda-beda dikit kan. Oke, kita coba testing di Gmail 123. Kita coba YouTube. Kita coba Maps. Lebih cepetan di iTel dikit ya. Kita coba ini. Keep minute. Oke, cepetan di Infinix dikit. Kita coba PUBG Mobile 123.
hampir imbang ya, nggak terlalu signifikan jauh banget perbedaannya. Yang harganya beda-beda banget. Tapi untuk sekarang kalian cari itu harganya hampir sama ya. itel S23 sama Infinix Hot 30 itu harganya sama 1,8 juta kalau beli sekarang. Tapi kalau kalian mau pre-order itu harganya yang murahan di itel S23. Untuk loading juga hampir-hampir sama aja ya menurut saya, nggak terlalu signifikan jauh ya. Kalau Infinix Hot 30i kemarin itu memang jauh banget signifikannya. Kalau ini hampir-hampir sama aja ya. Kita coba CODM 1, 2, 3. Tuh, kecepatannya itu hampir sama menurut saya, nggak terlalu signifikan jauh. Kalian bisa nilai sendiri dan komen sendiri gimana ya. Saya nggak memberikan kesimpulan nih dari konten kali ini karena ya hanya iseng-iseng aja. Jadi kalian bisa nilai sendiri gimana. Yang terakhir Mobile Legends. 1, 2, 3. Ya, hampir imbang ya. Nah, ini saya coba tampilin refresh rate yang pernah saya lakukan. Refresh rate deh. Maksudnya bukan refresh rate, tapi uji coba EPS-nya. Saya coba pakai aplikasi PubDoc. Kalau kalian pengen coba aplikasi WeTest PubDoc ini, kalian bisa download nih, mumpung ada promonya. Nah, ini saya tampilin nih beberapa game yang saya testing. Dan kalian bisa bandingin nih, gimana performa EPS-nya. Yang mana bagusan, yang mana enggak ya. Bisa nilai sendiri ya dari EPS yang saya tampilkan nih. Oke, mungkin segitu dulu video Gigamesh kali ini tentang speed test kedua HP ini. Menurut saya sih imbang-imbang aja ya, beda-beda dikit-dikit. Dan kalian bisa nilai sendiri lah gimana ya. Tapi karena ini harganya berbeda jauh, ya bedanya sampai 500.000 ya. Ya saya pilih itel S23 tentunya ya, karena ya suka HP murah. Tapi kalau kalian pengen fitur yang lengkap, mulai dari fast charging, ada NFC, layarnya sudah Full HD, lebih lebar lagi, kamera yang hasilnya bagus, kalian bisa beli Infinix Hot 30 yang harganya 1,9 juta. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, segitu dulu video Gigamesh kali ini. Dan kalau ada yang ditanyakan atau kalian komentar apapun, silahkan komen bawah, nanti saya balas satu-satu kok ya. Oke, segitu dulu video Gigamesh kali ini, sampai jumpa di video lainnya.